Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, yang kembali boleh memperkenankan kita untuk menikmati kehidupan baru di hari yang baru, sehingga boleh memungkinkan kita lagi kembali untuk boleh diberjumpakan dalam edisi renungan harian keluarga Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Sebelum kita melaksanakan segala tugas, aktivitas kerja kita, pelayanan kita di sepanjang hari ini, mari kita berikan waktu kita sejenak untuk Tuhan. Kita akan belajar lagi dari bagian firman Tuhan yang nantinya akan menuntun kita di dalam kita melaksanakan segala tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah yang selalu setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini, ketika kasih-Mu terus teralami dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati lagi kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kini Tuhan, di hari yang baru ini, kami datang kepadamu, kami rindu untuk memberi hidup kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, agar supaya apa yang kami baca, bahkan pun kami renungkan sebentar, benar-benar mampu kami mengerti, bahkan terlebih khusus, mampu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua, menolong kami agar supaya firman ini boleh mendapat bagian yang indah di hati masing-masing kami. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di hari ini, Senin 23 Januari 2023. Bacaan kita dalam kitab Filipi pasal 2, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 3 dan ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah mengutamakan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada kepada diri kita sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya, kita siap sedia untuk mengalah. Perilaku seperti ini semakin jarang ditemukan di zaman ini, sebab salah satu penyebabnya adalah orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau sebuah kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain itu sebagai musuh ataupun sebagai saingan yang perlu disingkirkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri kita sebagai pemenang. Sehingga mereka bekerja bukan lagi untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam bermasyarakat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku hidup
serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan, karena itu tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia dari Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita manusia juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan yang diciptakan, dikasihi dan diselamatkannya. Itulah sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, jika kamu mau menjadi orang besar, maka besarkanlah dulu orang lain. Makna dari ungkapan ini yaitu, ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang yang besar, tidak harus mengecilkan orang lain. Hari ini keluarga kita diberi semangat agar bekerja dan melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin. Mari kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu kami mempersembahkan segala hormat, syukur, dan pujian hanya bagimu Tuhan, karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang patut kami puji dan sembah siang dan malam. Kembali kami bersyukur atas kasih setiamu yang terus menjadi bahagian kami, sehingga Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati segala karyamu yang Engkau ciptakan begitu indah dalam hidup kami untuk kami jalani khususnya di hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan kembali terberi bagi kami sehingga kami boleh menikmati sabdamu. Tetapi biarlah kiranya Engkau memampukan kami dengan hikmat agar supaya kami mampu mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seantero hari ini hanya dalam tangan Tuhan. Biar setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami melibatkan Tuhan di dalamnya supaya semua yang kami kerjakan mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Berdoa bagi keluarga kami masing-masing Tuhan, mulai dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak yang ada. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dalam harapan, cita-cita dan rencana kami, kiranya Tuhan berkenan agar supaya semuanya boleh berhasil dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pun Tuhan kami berdoa bagi kami seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Berdoa bagi para pendeta, guru agama, pelayan khusus, UPK Bipra, komisi-komisi kerja, postor pegawai, panitia H2RG, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan kami untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan, kami memohon, beri kekompakan bagi kami, beri persatuan agar terus kami hidup dalam kebersamaan. Biar kami selalu memberi diri kami untuk terus merendahkan diri melakukan pekerjaan yang mulia ini. Dan biarlah kami dijauhkan dari hal-hal mementingkan diri kami sendiri dan mencari puji-pujian bagi diri kami sendiri. Tetapi biarlah kiranya kami selalu bersama-sama untuk melakukan tugas ini demi menyenangkan hati Tuhan. Bapa, mari kiranya Engkau terus menolong kami, mampukan kami supaya kami boleh menjadi mitra kerja Allah yang memiliki hati sebagai hamba. Kami mau merendahkan diri untuk demi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Biarlah semua yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini sungguh mendatangkan sukacita, baik di tengah-tengah keluarga kami, amat terlebih di hadapan Tuhan. Ini doa kami, syukur kami kepadamu, kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini.
Selamat pagi, selamat menjalankan tugas aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.